Halo semuanya. Komunisme. Kata komunisme muncul di Prancis sekitar tahun 1830 berbarengan dengan munculnya kata sosialisme. Dua kata ini semula sama artinya, tetapi kata komunisme dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi serta mengharapkan keadaan lebih baik bukan dari kebaikan pemerintah tetapi dari perjuangan kaum miskin. Komunisme di Uni Soviet. Sebagian pengikut ajaran Marx memandang perjuangan buruh harus lebih radikal lagi. Di antara para pengikut ajaran komunisme Marx di Rusia membentuk Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Nikolai Lenin. Runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Komunisme Uni Soviet sebagai implementasi ajaran Marxisme sebagai praktek politik keras membuat corak kehidupan di Uni Soviet dan negara-negara lain penganut komunisme relatif kontradiktif dari pergaulan dunia yang cenderung kapitalistik. Marxisme. Tatanan politik Marxisme yang dicetuskan Karl Marx menganggap bahwa moda produksi ekonomi adalah struktur dasar dalam masyarakat dan struktur yang lain seperti hukum, politik, seni, agama dan yang lainnya berada di atas struktur dasar tersebut dan sangat ditentukan oleh ekonomi tersebut. Monarki sebagai kedaulatan raja. Konsep kedaulatan raja sama tuanya dengan gagasan kedaulatan Tuhan. Sampai abad ke-6, semua negara yang tercatat dalam sejarah selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat turun-temurun, yang biasa disebut sebagai raja atau ratu. Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Demokrasi berasal dari perkataan demos yang berarti rakyat dan kratin yang berarti kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi terbagi menjadi 5 yaitu demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan demokrasi presidensial. Teokrasi sebagai kedaulatan Tuhan. Teokrasi merupakan teori mengenai tatanan negara yang paling tua. Di dalam ide ini, kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan Tuhan, sehingga Tuhan dipandang sebagai sumber utama dari segala sumber yang ada di dunia. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum terbagi atas 4 macam yaitu, hukum abadi, hukum Tuhan, hukum alam dan hukum yang dibuat oleh manusia.